Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa jami'a awliya wa jami'a mu'minina wa mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi jahi nabiyil mustafa rasulullah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat di dalam nikmatnya Allah yang maha besar, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini serta berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semoga i'tikaf kita dan langkah kita menuju ke tempat ini menjadikan pengampunan dosa bagi kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim. Allah Ta'ala ampuni semuanya. Kemudian tentunya kita mengharap pahala dari Allah dengan tentunya memperbanyak niat dari apa yang kita lakukan pada subuh ini. Niat untuk menghidupkan masjid, niat untuk bersilaturahim, niat untuk mengulang kaji atau belajar kembali, niat untuk mengharap ridha Allah. Semoga niat-niat ini akan menjadi nilai pahala yang besar bagi kita nantinya. Dan kita berharap, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan pahala kepadaku, maka anugerahkan pahala itu juga kepada kedua ibu bapakku. Juga berharap kepada Allah amal atau ibadah kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan membaca salawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya, dan juga hajat kita baik hajat dunia dan hajat akhirat Allah Ta'ala kabulkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Menyambung yang lalu, yaitu sesuatu yang kita wajib mengiktikadkan. Nah, ma yajibu ujuba i'tiqadin, ma yajibu ujuba ma'rifatin, ma yajibu ujuba amalin. Jadi di dalam ilmu tauhid itu ada yang wajib amal, ada wajib i'tiqad,
ada yang wajib kita ketahui. Yang ini termasuk kelompok yang wajib kita i'tiqadkan. Dan demikian lagi wajib kita mengiktikadkan bahwasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil. Wajib kita mengiktikadkan bahwa seluruh sahabat itu orangnya adil. Jangan umpat campur pada apa yang terjadi dari kejadian-kejadian sahabat, sebab mereka itu semuanya mujtahid, orang-orang yang punya hak untuk berijtihad, mengeluarkan pemikiran, orangnya alim semuanya. Jadi kita kada umpat campur. Jadi kenapa Muawiyah berperang awan Sayyidina Ali? Kenapa Sayyidina Ali pernah berperang dengan, tapi kada sawat, awan Siti Aisyah yang disebut dengan perang Jamal? Itu kenapa? Maka mereka bakal kada tahulah tuh urusan mereka. Dan mereka itu adalah orang-orang adil. Jangan umpat situ sini kan. Kalau Syiah, Kharijiyah, itu kan kelompok-kelompok ada umpat Ali, ada umpat kan gitu. Nah, kita kada umpat itu. Kada boleh ikut ke sana kemari. Kita mengetahui bahwa mereka itu adil. Muawiyah benar. Nah, Sayyidina Ali benar. Siti Aisyah benar. Kenapa? Mereka mujtahid. Mereka punya pendapat. Dan pendapat itu bisa diterima. Sebab kealiman mereka. Jadi kita kada tahulah urusannya. Kalau itu tidak terjadi, tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu jadi kada benar. Jadi kejadian-kejadian itu sebenarnya apa yang diceritakan oleh Rasulullah itu pas. Karena sesudah ini ya Nabi kejadiannya ini lagi. Karena Nabi paling aman, paling nyaman, paling tenang. Nah, hati mereka tuh menyatu. Kemudian timbul Sayyidina Abu Bakar, bagus, tenang. Sayyidina Umar. Ujar Nabi, waktu ini nih. Nabi diam. Waktu menyambat Sayyidina Utsman. Ahli surga, dia beliau, dari sinilah timbulnya banyak fitnah. Nah kan, Nabi sudah madahkan, amang kada kaya itu kan kada terjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dari kejadian inilah yang banyak timbul fitnah. Tapi bukan memadahkan Sayyidina Utsman itu yang menimbulkan fitnah, bukan. Bukan. Artinya kejadian-kejadian yang terjadi kepada Sayyidina Utsman, mulai disitulah timbul fitnah. Dan Muawiyah ada kekeluargaan awan Sayyidina Utsman. Nya keluarga tuh. Padahal Sayyidina Ali masuk keluarga juga. Sayyidina Ali meminta supaya urusan negara lebih diutamakan daripada urusan perorangan. Artinya negara dulu, hanya kita urus siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Tapi kelompok Muawiyah kada terima kan gitu. Itu ijtihad mereka, jadi kita kada tahu urusan. Itu wajib kita mengiktikadkan. Jadi kita kada umpat itu tadi, kada umpat Syiah, ya kan? Nah, kada umpat Kharijiyah segala macam. Dari situlah timbul kelompok-kelompok itu. Kejadian itu. Nah, kalau sebab itu jadi kita wajib mengiktikadkan bahwasanya segala sahabat itu, sahabat kita Nabi Muhammad SAW itu semuanya adil. Bukan untuk urusan dunia, kan. Dan bahwasanya, nah ini kedudukan mereka, Sayyidina Abu Bakar itu terlebih afdal
daripada manusia yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan tertinggi sesudah Nabi Muhammad dan nabi-nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dan yang kemudian daripada anbiya alaihi wasallam, artinya Sayyidina Muhammad, kemudian nabi-nabi, kemudian baru Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Ini wajib i'tikad. Kemudian siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kemudian maka Sayyidina Utsman. Kemudian maka Sayyidina Ali, ya kan? Ini wajib i'tikad. Sedangkan ada satu kelompok lagi memadahkan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Utsman itu adalah orang-orang yang mengambil kekuasaan. Oleh sebab itu mereka memadahkan Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah. Ini bubuhan Syiah, ini penyagawian, dan mereka itu kafir. Jadi Syiah itu kafir. Yang beriktikad kayak itu, yang beriktikad memadahkan Sayyidina Abu Bakar itu laknatullah, Sayyidina Umar laknatullah. Itu orang-orang ini kafir. Syiah yang itulah. Ini ada juga Syiah Salafi. Syiah Salafi itu orang sama aja si Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tikadnya sama. Karena yang kebanyakan nih yang di Iran, di Irak ada. Memang karena bulan Muharram itu memukul awak segala macam. Nah, maka Sayyidina Ali, kemudian maka sahabat yang 6 orang. Nah, yang 6 orang yang mereka mengambil baiat lah, baiatul ridwan. Ini Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas, dan Sayyidina Sa'id bin Zaid, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kemudian maka yang tinggal daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kedudukan mereka yang paling utama. Itu sebabnya ujar Nabi, khairukum qarni summa yalunahum summa yalunahum. Sebaik-baik orang yang hidup pada masanya yaitu orang yang hidup semasa dengan aku, beriman dengan aku. Itu yang paling untung kehidupan ujar Nabi. Sebab beribadah sekecil apapun di waktu sahabat Nabi itu yang paling besar. Sampai-sampai seandainya para sahabat itu memberikan 1 biji kurma, sebiji kurma untuk memberi nafkah atau berjihad dengan sebiji kurma, itu akan lebih baik daripada orang yang kemudiannya memberikan 1 gunung emas untuk berjihad. 1 gunung emas dibanding dengan 1 biji kurma, lebih utama 1 biji kurma dari perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Kenapa? Memang waktu itu adalah waktu yang paling berat, susah. Mereka yang benar-benar berjuang untuk agama. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan hari ini, kita beribadah hari ini, maka mereka itu semuanya dapat pahalanya. Siapapun yang beribadah, berapa Tuhan memberikan pahala untuk kita, maka mereka dapat. Yang jar Allah Ta'ala, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Ya Rasulullah, siapapun yang menunjukkan, ya Rasulullah, menunjukkan pada satu kebaikan,
maka ia akan mendapat pahala seperti yang melakukan. Jadi mau kita melakukan ibadah, kita sembahyang, mereka dapat pahalanya. Nah, jadi betapa banyaknya setiap hari mereka menerima nilai-nilai ibadah itu. Nah, jadi merekalah orang yang paling utama. Masya Allah, untung. Yang penting kita kadang-kadang memikirkan itu. Yang penting kita mencintai mereka, kita mencintai sahabat, sebab ada keuntungannya ketika kita mencintai para sahabat dan tidak memikirkan apapun yang terjadi pada mereka itu, tapi kita punya kewajiban untuk mencintai mereka, maka ujar Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nantinya beserta orang yang dicintai. Jadi kita kada sakadudukan sakada sama awan amal mereka, tapi ketika kita mencintai mereka, maka kedudukan di akhirat itu yang lebih utama, sekalipun kada jadi sahabat. Maka barang siapa mengikatkan akan yang demikian itu, ujar Syekh Abdul Somad Palembang, serta i'tikad yang takyin yang jelas, maka adalah mereka itu termasuk ahlul haq, yaitu i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dan lepaslah ia daripada kaum-kaum yang sesat. Nah, ya tadi Kharijiyah segala macam, Syiah dan kaum-kaum yang bid'ah yang ma'ada-ada. Fanas'alullaha kamalal yaqin wa tabatad din lana wa likafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Kita meminta kepada Allah kesempurnaan keyakinan dan tetapnya beragama untuk kita dan untuk seluruh muslimin. Innahu arhamur rahimin, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-babus tsani fi ta'atil zahirah. Bab yang kedua, bab i'tikad. Yang pertama bab masalah tauhid atau i'tikad. Yang kedua ini bab yang kedua yaitu menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Perbuatan taat dan ibadah zahir. Kata Imamul Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu fal fardu ra'sul mal wa huwa aslus tijarah wa bihi tahsulun najat wan naflu war ribhu wa bihil fauzu minad darajati. Ketahui olehmu wahai talib, wahai orang yang menuntut akhirat, bahwasanya segala ibadah itu yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu ada dua. Yang pertama disebut dengan fardu dan ada kalanya sunat. Pekerjaan kita ini terbagi kepada dua. Ada yang fardu ibadah toh, ada ibadah fardu, ada ibadah sunat. Yang gitu ta. Ibadah fardu adalah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Nah, ibadah fardu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ingatlah arti fardu, digawi bapahala, ditinggalkan berdosa. Udah tahu kita. Arti sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nah, arti sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Jangan kada apa-apa. Kita biasanya kan kayak itu mah arti sunat
dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Karena artinya tidak apa-apa, lalu kita sering meninggalkan. Kenapa kau meninggalkan gitu? Ah, kada apa-apa kada. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan lagi di RTI kada apa-apa, tapi di RTI rugi. Nah, kayak kita sembahyang tuh, kayak kita sembahyang sunat, sembahyangnya sembahyang sunat. Ya kan? Di dalam sunat itu ada yang fardu, rukun, rukun itu kan fardu. Ada yang sunat. Nah, yang sunat tuh misalnya baca doa iftitah, ya kan? Baca surah, ya kan? Ya kan? Tasbih, itu kan sunat semuanya. Karena inya menganggap sunat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahnya aja kan dibacanya. Kenapa kada baca a'udzubillah? Sunat benarai. Kenapa kada baca wajah itu sunat benarai? Ya kan? Jadi sekalipun sembahyang sunat, doa iftitah tuh jangan ditinggal. Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhiya, kemudian surahnya dibaca. Itu sebabnya ujar ulama tulul qiyam afdalu min kasratir rakaat. Panjangnya berdiri di dalam melakukan sembahyang itu lebih baik, lebih ganal pahalanya daripada engkau mengerjakan banyak rakaat. Ya kan? Misalnya kita dalam 5 menit itu cuman dapat 2 rakaat. Sedangkan kawan 5 menit misalnya dapat 6 rakaat. Sama waktunya tuh 5 menit, yang satu dapat apa ngarannya 2 rakaat, yang seikong lagi dapat 6 rakaat. Misalnya, maka lebih ganal yang 2 rakaat daripada 6. Gawiannya banyak kan. Jadi panjangnya berdiri, nah itu sebabnya Rasulullah itu kan ceritanya bila sembahyang malam itu sampai bengkak betis. Itu bengkak betis itu karena sedikitnya rakaat. Dari jam 2 sampai subuh itu 4 rakaat dia Nabi sembahyang. Itu sebabnya betis bengkak, berdiri kelawasan. Ya kan? Karena kelawasan berdiri. Jadi bengkak tuh bukan karena penyakit, berdiri lawas. Kayak kita aja misalnya tuh di mobil kah duduk aja. Itu kan ada lawas tuh bengkak tuh betis. Nah itu. Nah itu artinya tadilah. Jadi mudah-mudahan nih surah sembahyang sunat jangan ditinggal gitu kan. Wirid jangan ditinggal. Wirid itu sunat aja, bujur tapi pahalanya besar. Nah. Ya Allah. Ini kayak kita dudukkan nih. Ini kan bahagian sunat aja dudukkan. Nah, dudukkan dari subuh tadi dudukkan sampai waktu isyraq. Tapi pahalanya kayak apa? Sunat aja. Duduknya tuh aja pahalanya seperti haji yang sempurna. Gawiannya kan sunat. Tapi pahalanya lebih hebat daripada haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Umrah yang sempurna ujar Nabi. 3 kali pulang tuh nyambet kada sekali kada. Haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Umrah yang sempurna, umrah yang sempurna, umrah yang sempurna. Itu sebabnya kadang-kadang pekerjaan sunat itu bisa pahalanya lebih besar daripada yang wajib bisa. Allahu Akbar. Nah, amun nang wajib awan sunat itu berbedanya misalnya salam.
Kalau salam tuh memberi salam hukumnya sunat. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahalanya lebih ganal memberi salam daripada menjawab salam hukumnya wajib. Tapi memberi salam hukumnya sunat. Tapi pahalanya lebih ganal sunat. Gitu deh. Nah, ada kalanya fardu jasiden, ada kalanya sunat. Maka fardu itu adalah ra'sul mal, modal. Yang wajib-wajib itu adalah ra'sul mal, modal. Jadi amun kadada modal, kadada keun. Nah, iyalah dada modal kadada keun. Nah, itu sebabnya nang fardu itu lebih diutamakan daripada yang sunat. Maka yang sunat itu tidak akan dapat kecuali sesudah melaksanakan yang fardu. Nah, oleh sebab itu, ini misalnya sembahyang kita beheri selesai atau belum? Sembahyang fardu kita yang lagi jadi anak muda. Kan kita tahu keparduan sembahyang itu wajib sembahyang. Nah, syarat wajib sembahyang itu kan ada 3. Syarat wajibnya toh. Syarat wajib ada 3. Islam baligh berakal. Bila Islam baligh berakal itu sudah wajib sembahyang. Jadi apabila orang ada sembahyang di masa-masa itu, misalnya kita nih umurnya mulai sembahyang umur 20 misal. Berarti sebelumnya belang kambingan, ya kan? Nya ada nang belang kambingan, ada yang jadi iya kan? Nang belang kambingan tuh artinya bisa sehari 2 sembahyangnya kan? Tuh masa-masa itu ya kita akui aja lah. Nah, ada yang jadi kambing sama sekali. Ada sing sembahyangan. Ini umur 15, itu masih kadang-kadang jadi kambing, kadang-kadang belang kambingan. Nah, lantas kita sekarang ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sembahyang sunat. Apakah ada salah? Aturannya yang itu dulu dibayari. Sebab itu modal. Nah, bayari dulu yang itu, yang tahutang yang tak tinggal toh. Nang 5 tahun kan? Itu dulu dibayari, hanya sembahyang sunat. Dan keuntungannya, kehebatannya, kita mengqadha sembahyang itu, kehebatannya adalah ketika kita mengqadha dan bertepatan dengan waktu sunat, maka double dapatnya. Pahala fardu terbayari, fardunya terbayari serta dapat pahala, yang sunat pun dapat pahalanya. Tapi emang kita menggawi sunat, kada dapat kedua-duanya gitu. Pahala sunat kada dapat, pahala hutang kada bayar. Contohnya kayak ini, kayak kita nih sembahyang kan. Sebelum subuh tadi kan sembahyang tah. Qabliyah subuh. Kita ganti aja dengan sembahyang subuh yang beheri. Tapi niatkan di dalamnya itu sekalian sembahyang sunat. Mengqadha sekalian sembahyang sunat subuh. Maka pahala yang qadhaannya terbayari, kemudian sembahyang sunat subuh dapat pahalanya. Perbandingannya kayak kita ibu-ibu nih. Kan bulan puasa itu 6 hari, 7 hari kada puasa. Karena haid. Ya kan? Karena bulan Syawal lalu kita puasa 6 atau mangqadha. Kan gitu tak? Aku baik mangqadha puasa Ramadan nang 6 hari toh. Tapi puasa Ramadannya dimasukkannya puasa 6.
Maka puasa 6 itu kada perlu lagi digawi tapi dapat pahalanya dan qada'annya terbayari. Nah, jadi qada'an itu nang iyanya. Itu di bulan Syawal kan? Satu, bandingan yang kedua, misal kita mandi junub, mandi janabat, ya kalau mandi janabat sesudah kubal, lalu kita berniat mandi. Ketika kita berniat mandi itu, ketika berniat mandi dan berniat sesudah itu tidak melakukan atau tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. Yang batal wudu kada tegawi dalam situ. Waktu kita mandi tuh, mandi junub, kada terlakukan sesuatu yang membatalkan wudu atau terjadinya yang membatalkan wudu, misalnya terkantut. Maka kada perlu lagi berwudu. Sebab wudu itu masuk ke dalam mandi. Nah, ini bandingannya toh. Jadi kalau kita sembahyang tuh, sembahyang apa namanya? Sembahyang fardu, bayar qadaan ya sudah. Kita sebabnya kita hari itu kan sudah mengadakan di bulan Ramadan barak nih. Bulan Ramadan barak kan. Jadi kita bila imam usolli sunat tarawih, ujar si imam. Ujar si imam. Usolli sunat tarawih ini. Ujar kita di belakang, usolli fardhu subhi. Apa salahnya? Ya kan? Usolli fardhu subhi ini qadaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi semalaman kita berapa mangkodok sembahyang? Amun inya nang 20 rakaat, berarti kita 10 kali subuh dalam satu malam. Mangkodok sembahyang subuh. Kalau 1 bulan, berarti 300 hari yang kita bayar. Tambahi witir yang sebuteng, jadi 11 kali satu malam. Untuk sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh sama laman 11. 30 hari 330 kali subuh. Berarti 330 hari yang kita qadha. Pahala tarawih dapat, sembahyang subuh terbayari. Daripada kita sembahyang tarawih kada dapat apa-apa. Sebab orang kada ada isi modal, kada cagar dapat keuntungan. Kan mudah-mudah aja kayak kita tuh nih kena nih sembahyang isyraq kan, sunat isyraq kan, dah nih jangan sembahyang sunat isyraq, sembahyang subuh aja. Karena kita ketika melakukan sembahyang subuh, sunat isyraq sudah sekaligus. Ya kenapa perlu lagi sembahyang sunat isyraq tahu ay. Tapi hutang kabeh banyak kan. Ya kan? Hutang kita ini banyak benar. Ayo hendak diakui, kada diakui terserah lah. Tapi ulun yakin di banyak bubuhan berhutang. Ya. Lelaki kami bini kan kok orang lebih. Ini masa kita yang masa kita kekanakan dulu. Sedangkan bibi ini kan haid itu bisa 9 tahun, bisa 10, bisa 11. Ayo kita kadok yang itu. Ayolah. Nang dalam hati orang kada tahu juga. He? Lain sembahyang tarawih tadi. Imam usolli sunat tarawih. Kita nyaring pulang usolli pada subuhi. Habis ketahuan kawan. Ya kalau tapi amunnya bagaimana? Allahu Akbar. Imam kan kada tahu juga. Pada kita sembahyang subuh. Iya kan? Kita sembahyang subuh, imamnya sembahyang tarawih. Ini imamnya sembahyang wajibnya sudah selesai. Ini bubuhan imam nang sudah selesai sembahyang wajibnya. Karena pulang imamnya nang kada selesai aja sembahyang subuh. Harat-harat pulang sembahyang tarawih. Kan? Kasihan juga tuh imam nang fardu aja belum selesai. Adalah kita yang jelas minta, ini maaf, yang jelas biasanya tuh yang sempurna dari kakanak itu sembahyang. Itu biasanya kakanak tamat SD masuk pondok.
Sebab ini di pondok dipaksa. Ya kalau amun kayak kita dapat di pondok nih udah lah apalagi le. Adalah berarti kita banyak bisi hutang. Ayo mari kita sama-sama bayari hutang. Dan hutang itu bukan hutang sembahyang aja. Ada keperduan-keperduan yang lain yang memang kita wajib. Sama puasa. Puasa itu jangan berpikir puasa sunatnya. Misalnya kita membiasakan Senin Kamis. Kada usah berpuasa Senin Kamisnya, tapi niatakan mengqadha sembah puasa. Sedangkan kita melakukan pada Senin dan Kamis itu akan dapat pahala Senin Kamis dengan cara mengqadha puasa yang telah lewat. Yang paling berat itu kewajiban tentang zakat. Itu yang paling berat. Zakat wajib. Zakat wajib. Sedangkan kita sudah sugih dari bahari, tapi kada berzakat. Nah, itu tujukannya banyak benar. Apalagi 10 tahun. Kali 50 juta saano. Sekali ngaluarakan 500 juta dah. Kada boleh kada sebab duit turang samuaan yang kita makan. Zakat itu apabila kita kada membayar berarti kita memakan beturang. Ayyulahmin nabata min haram pannaru aula bih. Apapun yang engkau makan dari sesuatu yang haram maka api neraka wadahnya. Jadi jangan dikira bahwa kada membayar zakat itu biasa-biasa aja. Itu makan punya orang. Nah, makan bukan tanggung-tanggung, makan harta fakir miskin. Aja, aku ini banyak aja masih harta. Cuman 20 tahun kita sudah berzakat. Hitung dari 20 tahun, berapa jumlahnya? Misalnya 1 tahun itu 20 juta bayarnya, amun 20 tahun 400 juta bayar. Itu kan boleh kada, wajib. Sebab itu beturang, itu kan. Nah, jadi kewajiban-kewajiban ini mari kita sama-sama, sebab tadi sudah dipadahkan bahwa yang namanya fardu itu adalah ra'sul mal, modal perniagaan, dan dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia dapat selamat. Amun orang manggawing itu hanya selamat, amun inya kada gawing itu maka kada cagar selamat gitu. Nah, dan sunat itu yaitu laba daripada perniagaan, dan dengan dia didapat kemenangan. Jadi sunat itu menentukan derajatnya aja. Nah, dan derajat di dalam akhirat. Tapi keparduan itu modal. Nah, dan hampir kepada Allah. Sabda Nabi, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi
اللهم صل على سيدنا محمد وأسعد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسعد الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين.